Resmi kami buka. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak, dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan latihan kapasitas Bapekam sekecamatan Kandis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita masuk ke pemateri pertama dari Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kami mohonkan kepada Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Arifin MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Kandis, yang beserta anggota kecamatan, yang saya hormati BKK Kecamatan Kandis, yang saya hormati Pak Pemulu, ya, yang ada saat ini yang hadir, yang Kecamatan Kandis, dan juga kepada Ketua Bapekam dan anggota beserta ibu-ibu yang dapat hadir mewakili perempuan yang ada di kampung-kampung yang ada di Kecamatan Kandis tersebut, dan juga para hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya. Tentunya pada malam yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang menyelenggara sehingga malam ini semua Bapekam yang ada di Kandis hadir untuk bersama untuk mendengarkan apa yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Dan tentunya saya kadang-kadang untuk bicara di di Kecamatan Kandis ini rasanya kok tak betul-betul menyampaikan Pak Bupati marah, karena Kandis ini kampung kesayangan juga Pak. Ada 4 kampung kesayangan dia: Kandis, Minas, Tualang, dan Sungai Apit. Inilah harus ditingkatkan perkembangan kampung tersebut. Jadi mau tidak mau kami harus mengesah ini semua, ya. Dan beliau sudah mengamanatkan kepada kami bahwasanya kalau dapat semasa jabatan beliau tersebut adalah kalau dapat desa-desa yang ada di Kecamatan Kandis ini atau kampung-kampung yang ada di Kecamatan Kandis ini adalah menjadi kampung yang mandiri tahun 2006 ini. Tentu dengan kriteria-kriteria yang harus kita tindak lanjuti. Tidak bisa kita cuai atau cuek-cuek saja terhadap kuesioner-kuesioner yang telah ditetapkan. Dan juga menjadikan bungkam-bungkam yang maju. Kenapa? Karena bungkam yang maju ini mengakibatkan tentunya pendapatan hasil kampung akan meningkat. Karena dia adalah salah satu lembaga ekonomi kampung. Pak Pemulu tidak bisa bergerak ekonomi tersebut, Pak Bapekam tidak bisa bekerja tersebut, diserahkanlah kepada direktur itu yang dipercayakan. Tentunya direktur-direktur yang mumpuni, yang profesional. Dan kadang saat ini banyak direktur itu misalnya RW apabila PAK-nya sampai dengan 1 miliar atau 2 miliar pendapatannya. Apalagi bungkam kita ini kan menjadi badan hukum, jadi bisa bekerja dengan pihak yang ketiga. Nah, ini yang harus kita cermati, karena Bapekam sebagai badan pengawas terhadap direktur ataupun istilahnya bungkam tersebut, ya. Karena Pemulu ada sebagai penasehat, sebagai komisaris kepada bungkam tersebut, sehingga nanti Bapekam bisa meminta keterangan kepada penasehat di dalam rapat puskam yang diadakan. Bagaimana unit kerja kita ini yang telah kita sahkan pada bulan Desember ini, setiap bungkam-bungkam harus membuat proposal atau program kerja untuk tahun 2023 ini. Apa unit usaha yang akan dilakukan?
Ini yang harus dibuat oleh direktur tersebut dan dikomandoi oleh Pak Komisaris di dalam rapat internal mereka. Ini yang akan disampaikan kepada Bapekam. Unit usaha apa yang bisa menghasilkan PAK tersebut? Kalau unit usaha itu tidak bisa menghasilkan, ganti yang lain. Diserahkan oleh pemerintah desa dan juga dengan masyarakat ada tidak, dengan pihak ketiga ada tidak. Nah, jadi ini semua tercantum berapa besar modal itu, unit apa yang harus dikerjakan, unit A, B, C. Unit A berapa keuntungan untuk 1 tahun, dan dia membuat program Januari, Februari sampai Desember. Januari berapa keuntungan, Februari sampai keuntungan, dan direktur harus menyampaikan laporan untuk semester kepada Bapekam. Setidaknya untuk sebagai bahan monitor daripada Bapekam. Dan juga Bapekam jangan langsung juga untuk memasuk di dalam banyak Bapekam di kampung lain itu yang tidak ada hasil, dan juga dana yang ada pun tidak bisa digunakan. Kenapa? Tidak buat program kerja, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Sehingga uang itu penyertaan modal penghulu kadang lebih dolar penyertaan modal daripada program kerja. Itu salah sebenarnya. Saatnya program kerja baru meminta kepada Pak Penghulu penyertaan modal tersebut untuk usaha ini. Nah, pada tahun inilah bisa Desember ini untuk menyampaikan itu. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya direktur agar supaya nanti diingatkan oleh Pak Penghulu sebagai komisaris, sebagai penasehat direktur itu, agar supaya nanti membuat program kerja dan laporan tahunannya kepada Pak Penghulu. Pak Penghulu bisa saja nanti setiap bulan mengadakan rapat persetujuan program kerja tersebut, karena di situ sudah tahu informasi yang akan disampaikan bahwasanya unit usaha A akan menghasilkan mungkin 100 juta keuntungannya, unit B sekian juta, sehingga digabungkan untuk 1 tahun dapat sekian juta. Nah, jadi inilah yang akan dilakukan pembagian dalam muskam yang akan diadakan oleh Bapekam nantinya. Apakah untuk kesejahteraan daripada Bapekam, RT, RW dan perangkat-perangkatnya, dan ada sebagian untuk masyarakat, untuk kegiatan keberdayaan itu. Jadi itulah salah satu, karena desa mandiri, IDM, indeks desa mandiri atau indeks membangun, itu adalah salah satu kriteria untuk mendapatkan dana APBN yang lebih besar. Karena mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tinggal. Kalau mandiri kita mungkin nilainya akan besar untuk mendapatkan bantuan dari APBN. Begitu juga Bungkam. Kalau Bungkam kita maju, maka bantuan provinsi akan lebih tinggi. Maju, berkembang.